Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan membuat video yang berjudul Perkembangan Kurikulum Sekolah dengan mata kuliah kurikulum pendidikan. Adapun video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Depi Novalian SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang konsep dan juga prinsip pengembangan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan nasional yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara seimbang serta mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Kurikulum 2013 ini berfokus pada penguatan karakter siswa melalui pendidikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan juga kebangsaan. Pengembangan kompetensi inti, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik. Keseimbangan antara hard skill dan juga soft skill. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 ini meliputi yang pertama itu ada berbasis kompetensi, di mana pada kurikulum ini menekankan penguasaan kompetensi dasar dan juga kompetensi inti. Yang kedua itu ada integratif pembelajaran lintas, mata pelajaran untuk membentuk wawasan menyeluruh. Yang ketiga itu ada aktif dan juga berpartisipatif, di mana siswa sebagai subjek pembelajaran ini harus aktif. Yang keempat itu ada berorientasi pada nilai dan juga karakter melalui pendekatan tematik integratif. Yang kelima itu ada sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya itu ada kurikulum merdeka, di mana konsep belajar dalam kurikulum merdeka ini merupakan terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir, di mana kemerdekaan berpikir itu ditentukan oleh guru. Guru menjadi tonggak utama dalam menunjang keberhasilan. Dalam pendidikan pada era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi mempengaruhi kualitas dalam pendidikan, di mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan baik guru maupun peserta didik itu memiliki tidak terlepas dari perangkat yang berbasis digital. Kurikulum kemerdekaan ini meliputi fokus utamanya itu antara lain pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, menyesuaikan dengan kemampuan dan juga minat siswa. Adapun prinsip-prinsip kurikulum merdeka ini meliputi yang pertama itu fleksibilitas. Sekolah dan guru dapat menyusun kurikulum operasional sesuai konteks lokal. Yang kedua itu berpusat pada murid, di mana pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar siswa. Dan yang ketiga itu ada integrasi proyek profil pelajar Pancasila, yang dimana mengembangkan karakter dan juga kompetensi global. Dan yang keempat itu ada kolaboratif dan kontekstual, melibatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Penjelasan selanjutnya ada komponen-komponen K13 dan juga kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada kurikulum K13, meliputi kompetensi inti atau KI dan juga kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti sendiri adalah kompetensi yang umum yang harus dicapai siswa dalam suatu jenjang pendidikan, dan kompetensi dasar itu adalah kemampuan spesifik
yang harus dikuasai siswa setiap mata pelajaran di dalam kelas. Keduanya menjadi dasar dalam penyusunan materi dan penilaian. Yang kedua itu ada dokumen perencanaan, di mana dokumen-dokumen seperti silabus dan juga RPP yang dirancang guru untuk mengatur kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga itu ada fokus karakter, di mana kurikulum ini menekankan pada penguatan pendidikan karakter dengan nilai-nilai seperti religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan juga kemandirian. Yang keempat itu ada project, pembelajaran berbasis project based learning, untuk melatih siswa berkolaborasi, berinovasi, memecahkan suatu masalah, dan mengaitkan teori dengan praktik. Dan yang kelima itu ada penilaian, di mana penilaian dilakukan secara autentik dan berkesinambungan, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan yang keenam itu ada materi, di mana materi setiap pembelajaran itu dirancang dengan relevan dengan kebutuhan siswa dan juga perkembangan zaman. Dan yang ketujuh itu ada pendekatan pembelajaran, di mana menggunakan pendekatan ilmiah, scientific approach, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dan yang terakhir itu ada kemandirian guru atau sekolah. Guru dan sekolah diberi kebebasan dalam mengembangkan kurikulum operasional sesuai kebutuhan lokal. Baik, penjelasan selanjutnya itu ada kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini meliputi yang pertama itu ada capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa pada setiap fase pembelajaran. Yang kedua itu ada struktur pembelajaran, di mana menjelaskan jumlah jam pelajaran dan juga pembagian mata pelajaran. Yang ketiga itu ada dokumen dan perencanaan, berupa dokumen perencanaan pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran atau ATP dan juga modul ajar, di mana di sini guru bisa membuat atau menyesuaikan modul ajar sesuai konteks dan juga kebutuhan siswa. Yang keempat itu ada fokus karakter, di mana di sini memprioritaskan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, dan juga kreatif, bernalar kritis. Yang kelima itu ada project, disebut juga project penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan ini berbasis proyek untuk membangun karakter dan juga kompetensi. Yang keenam itu ada penilaian. Penilaian ini biasanya itu bersifat lebih formatif, fleksibel dalam bentuk instrumen dan juga asesmen. Yang ketujuh itu ada materi, tidak terpaku pada buku atau teks tertentu. Biasanya ini guru itu bebas menggunakan berbagai sumber belajar yang lebih relevan dan juga sesuai konteks. Yang ke-8 itu ada pendekatan belajar, di mana pendekatan belajar ini lebih berpusat pada siswa itu sendiri, yaitu mendorong pembelajaran ini lebih aktif, berkolaboratif, eksploratif, dan juga kontekstual. Baik, selanjutnya itu ada kedudukan silabus dalam kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Di mana dalam kurikulum 2013 ini, silabus adalah dokumen yang penting yang menjadi acuan utama seorang guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus ini berisi tentang yang pertama itu standar kompetensi dan kompetensi dasar KI dan juga KD, yaitu capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang siswa. Yang kedua itu ada materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini berisi atau topik yang diajarkan untuk seorang guru dalam mengajar di kelas. Dan yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran. Ada langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar. Dan yang terakhir itu ada penilaian,
di mana penilaian ini berisi hasil atau rangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang disusun secara logis dan juga sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP. ATP memberikan fleksibilitas dan juga kebebasan bagi guru untuk merancang proses pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Dan yang ketiga itu ada fokus utama. ATP adalah pada pencapaian kompetensi, bukan pada isi materi yang kaku dan juga terperinci. Dan juga yang terakhir itu ada penyusunan ATP dimulai dengan analisis terhadap capaian pembelajaran, bukan dari daftar atau materi. Baik, selanjutnya ada perbandingan pelaksanaan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka di sekolah. K13 ini lebih terstruktur dan juga terencana dengan fokus pada standar nasional pendidikan dan juga pencapaian kompetensi yang jelas. Kurikulum Merdeka di sisi lain memberikan lebih banyak kebebasan dan juga fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan juga potensi siswa. Yang pertama itu ada struktur dan juga perencanaan. Dalam kurikulum 2013 atau kurikulum K13 ini lebih tersusun secara nasional dengan rancangan yang terperinci dan berorientasi pada standar pendidikan nasional, di mana guru mengikuti panduan pembelajaran yang sudah ditentukan. Dalam kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas atau kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran, di mana guru bisa menyesuaikan materi dan juga metode dengan kebutuhan siswa dan juga kondisi sekolah. Yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran. Kurikulum K13 ini menggunakan pendekatan ilmiah seperti scientific approach dengan langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan. Dalam kurikulum Merdeka tentunya berfokus pada pembelajaran yang berbasis proyek untuk mengembangkan karakter siswa. Dan yang ketiga itu ada penilaian. Dalam K13 penilaian lebih kompleks, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dengan berbasis instrumen. Dan dalam kurikulum Merdeka penilaian lebih sederhana dan bermakna, berfokus pada umpan balik formatif yang mendorong kemajuan belajar siswa. Selanjutnya yang terakhir itu ada peran guru dan juga siswa. Dalam kurikulum K13 ini sendiri, guru sebagai fasilitator, namun tetap memiliki peran yang dominan dalam menentukan alur sebuah pembelajaran di dalam kelas. Dan juga di dalam kurikulum Merdeka, guru sebagai pendamping belajar. Siswa lebih aktif dan diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan juga bakatnya. Baik, selanjutnya itu ada implementasi kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Implementasi K13 dan juga kurikulum Merdeka ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Namun, keduanya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga pencapaian kompetensi, sementara kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan pada guru dan juga sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan juga global, serta fokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum K13 berfokus pada penerapan standar nasional pendidikan dan juga pencapaian kompetensi tertentu. Artinya, semua sekolah di seluruh Indonesia mengikuti pedoman dan juga capaian yang sama agar kualitas pendidikan merata dan terukur. Sebaliknya, dalam kurikulum Merdeka menawarkan keleluasaan bagi guru dan juga sekolah dalam menyusun dan juga melaksanakan pembelajaran. Kurikulum ini memungkinkan pengembangan
materi yang lebih relevan dengan kondisi lokal maupun tantangan global, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan juga lebih bermakna.